Jejak batin Sang Prabu Jayabaya menuju puncak tahta. Di sebuah desa kecil yang tenang, di antara lereng gunung yang diselimuti kabut pagi, seorang bocah bernama Jaka Umbaran tumbuh dalam kesederhanaan yang mendalam. Desa itu berada di bawah naungan hutan-hutan lebat yang penuh misteri, di mana suara alam selalu berbicara dalam bahasa rahasia yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang memiliki hati yang bening. Jaka yang dikenal sebagai anak seorang raja yang digembleng dan diasuh oleh seorang pertapa suci, seringkali merenungi kehidupan di sekitar sungai jernih yang mengalir tenang di depan rumahnya. Sejak kecil, Jaka sering merasa ada sesuatu yang lebih besar memanggilnya dari dunia yang tak kasat mata. Ia selalu melihat pertanda-pertanda dalam setiap hal kecil. Sayap burung elang yang melintas di langit biru, suara angin yang berbisik di sela-sela pohon, bahkan di kedalaman air sungai yang memantulkan cahaya matahari pagi. Dunia yang dilihatnya tidak hanya terbatas pada apa yang tampak, tetapi penuh dengan makna tersembunyi yang menunggu untuk diungkap. Suatu malam yang tenang, di saat bulan purnama menggantung rendah di langit, Jaka terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin membasahi keningnya. Dalam mimpinya, ia melihat cahaya yang sangat terang dan suara dari langit yang memanggilnya dengan lembut namun tegas. "Engkau adalah anak yang terpilih, Jaka. Takdirmu bukanlah di desa ini, tetapi jauh melampaui apa yang dapat kau bayangkan. Dunia sedang bergerak menuju zaman baru, dan engkau akan menjadi penjaga kebenaran. Kelak engkau akan memimpin sebagai raja yang bijaksana. Namun sebelum itu, engkau harus menemukan dirimu yang sejati. Mulailah perjalananmu." Pagi itu, ketika Jaka merenungkan mimpinya, hatinya terasa penuh oleh kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Desa itu terasa lebih kecil dari biasanya, seolah-olah dunia luar memanggilnya untuk menjelajahi setiap sudut yang tersembunyi dari pengetahuannya. Pertapa tua yang telah merawatnya selama bertahun-tahun, Ki Ageng Seraya, merasakan kegelisahan di hati Jaka. Dengan tenang, ia memandang Jaka dan berkata, "Segala sesuatu di dunia ini memiliki waktunya, Jaka. Jika waktumu sudah tiba, kau harus menerima panggilan itu." Ki Ageng Seraya adalah seorang yang arif, dan ia tahu bahwa masa depan Jaka tidak akan seperti anak desa pada umumnya. Di balik ketenangan hidup mereka, terhampar jalan panjang yang dipenuhi ujian. Ki Ageng pernah mendengar dari orang-orang tua di desanya bahwa Jaka adalah keturunan langsung dari Prabu Anglingdarma, raja besar yang konon bisa berbicara dengan binatang dan memiliki kekuatan spiritual luar biasa. Meski Jaka tidak mengetahui takdir besar yang menunggunya, Ki Ageng sudah menyadari bahwa takdir Jaka terkait erat dengan leluhur-leluhur dan alam semesta. Suatu sore saat matahari tenggelam di balik perbukitan dan angin berhembus lembut membawa aroma bunga kenanga, seorang Brahmana tua datang dari kejauhan. Ia tampak kelelahan setelah berjalan jauh, namun matanya bersinar penuh kebijaksanaan. Orang-orang desa langsung mengenalinya sebagai Resi Harjuna, seorang guru suci yang sering disebut-sebut dalam dongeng rakyat sebagai orang yang mampu melihat masa depan. Resi Harjuna berjalan menuju rumah Ki Ageng,
dan dalam bisikan tenang namun tegas, ia memanggil Jaka keluar. "Anak muda," ucapnya sambil menatap dalam-dalam mata Jaka, seolah melihat ke dalam jiwanya. "Kau bukanlah anak desa biasa. Langit telah mengirimkan pesan untukmu. Kelak kau akan menjadi pemimpin besar. Namun perjalananmu baru dimulai. Sebelum engkau dapat menduduki tahta, engkau harus melewati ujian berat, ujian yang akan menguji batin dan kekuatan spiritualmu." Jaka terdiam, hatinya penuh kebingungan, namun juga penasaran. "Apa yang harus aku lakukan, Guru?" tanyanya dengan lembut. Suaranya bergetar dengan campuran rasa takut dan semangat. Resi Harjuna tersenyum tipis. "Engkau harus meninggalkan desa ini. Pergilah ke Gunung Wilis, bertapalah di sana. Carilah jawaban dari alam semesta. Alam dan leluhur-leluhur akan memberimu petunjuk. Di sanalah kau akan bertemu dengan Bopo Angkoso, leluhur tertinggi yang akan menunjukkan jalan takdirmu. Hanya setelah engkau memahami sangkan paran persatuan manusia dengan Tuhan, kau bisa melanjutkan perjalananmu." Malam itu, di bawah cahaya bintang-bintang yang berkelip, Jaka memulai perjalanannya. Ia meninggalkan desanya dengan perasaan campur aduk kesedihan karena meninggalkan satu-satunya rumah yang ia kenal, tetapi juga tekad kuat untuk menemukan takdir yang telah digariskan untuknya. Di setiap langkahnya, Jaka merasa semakin dekat dengan alam. Hembusan angin, suara dedaunan yang berbisik, bahkan gemuruh air terjun di kejauhan, semuanya tampak hidup dan berbicara kepadanya dalam bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh jiwa yang bersatu dengan alam semesta. Perjalanan Jaka Umbaran ke Gunung Wilis bukan hanya perjalanan fisik melintasi hutan lebat dan lembah curam. Ia adalah perjalanan menuju kedalaman jiwa, sebuah upaya untuk memahami rahasia-rahasia alam semesta dan takdir yang tersembunyi di balik kehidupan duniawi. Saat langkahnya menyusuri jalan setapak yang sempit, suara angin yang menyentuh dedaunan terdengar seperti nyanyian kuno, seolah-olah alam berbicara dalam bahasa rahasia kepada Jaka. Di sepanjang perjalanan, Jaka seringkali merasa tidak sendirian, seperti ada kekuatan tak kasat mata yang mengawasinya dari balik pohon-pohon tinggi yang menjulang di sekitarnya. Setibanya di kaki Gunung Wilis, malam mulai menyelimuti langit dan bintang-bintang berkedip seperti lentera-lentera kecil di kejauhan. Disinilah Jaka merasa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Ia mendirikan sebuah gubuk sederhana di dekat sungai, tempat ia berencana memulai pertapaannya. Malam itu, ia memejamkan mata, duduk bersila di tepi sungai, membiarkan pikirannya tenggelam dalam keheningan. Di tengah meditasi yang dalam, tiba-tiba ia merasakan kehadiran yang tak biasa. Suara gemericik air sungai berubah menjadi sebuah alunan musik lembut, dan dari dalam kabut yang muncul di atas air, sosok wanita berpakaian putih terlihat berjalan perlahan mendekatinya. Wanita itu adalah Dewi Pertiwi, seorang dewi penjaga alam yang sering muncul dalam mitologi Jawa sebagai pelindung tempat-tempat sakral. Tatapannya lembut namun penuh kekuatan. Jaka membungkuk hormat, menyadari bahwa ia sedang berada di hadapan makhluk suci. Dewi Pertiwi tersenyum dan mengulurkan tangannya ke arah Jaka. "Engkau telah tiba di tempat yang tepat, Jaka." Suaranya tenang, namun penuh dengan kebijaksanaan yang mendalam.
Namun untuk memahami takdirmu, kau harus menjalani serangkaian ujian. Gunung ini adalah tempat yang penuh misteri dan kebijaksanaan. Namun, ia juga menyimpan rahasia-rahasia gelap yang hanya bisa diungkap oleh mereka yang memiliki hati murni. Di dalam dirimu tersembunyi kekuatan besar, tetapi kekuatan itu harus kau pahami dan kendalikan. Apakah engkau siap, wahai pemuda terpilih? Jaka mengangguk dengan penuh keyakinan, meski di dalam hatinya terbersit sedikit keraguan. Ia tahu bahwa perjalanan ini bukan sekedar fisik, tetapi ujian batin yang akan mengguncang dasar jiwanya. Dewi Pertiwi kemudian memberikan Jaka sebuah jimat berupa batu mustika kecil yang berkilau lembut. Batu ini akan membimbingmu menuju puncak gunung, tempat segala jawaban berada. Namun, kau akan dihadapkan pada bayang-bayang dari masa lalumu, ketakutan terdalam, dan ilusi-ilusi yang menyesatkan. Jangan pernah berhenti mencari kebenaran di balik setiap hal yang kau lihat. Dengan jimat di tangannya, Jaka melanjutkan pendakiannya menuju puncak Gunung Wilis. Setiap langkah membawa lebih banyak kesunyian dan introspeksi. Di tengah perjalanan, ketika malam semakin larut, Jaka tiba-tiba mendengar suara dentuman keras dari kejauhan. Gunung itu terasa hidup, seolah-olah napas alam sedang bergerak dalam gelombang yang dahsyat. Tak jauh di depannya, sebuah gua terbuka menampakkan pintu masuk yang gelap dan mengundang. Dengan hati-hati, Jaka melangkah masuk ke dalam gua. Di dalam, kegelapan seolah memakan setiap kilo cahaya yang ia bawa. Namun begitu ia melangkah lebih dalam, tiba-tiba dinding-dinding gua mulai memancarkan cahaya lembut. Dan di depannya berdiri sosok tinggi berwajah tegas. Sosok itu adalah seorang bobo langit berpakaian hitam legam, membawa tombak emas yang bercahaya. Matanya menyala seperti bara api, dan dari tubuhnya terpancar aura kekuatan yang menggetarkan. "Aku adalah penjaga gerbang menuju puncak, Jaka," ujar bobo langit itu dengan suara yang menggelegar memenuhi seluruh gua. "Jika engkau ingin melanjutkan perjalananmu, kau harus melewati ujianku. Aku akan menunjukkan ketakutanmu yang terdalam, dan hanya dengan menghadapinya, kau bisa melangkah maju." Tiba-tiba gua itu berubah menjadi hamparan padang yang luas. Di depannya, Jaka melihat pemandangan mengerikan. Desa tempat ia tumbuh terbakar habis. Orang-orang yang ia cintai terjatuh dalam kehancuran, dan ia berdiri tak berdaya di tengah api yang berkobar. Perasaannya diliputi oleh rasa takut, putus asa, dan penyesalan. Namun, Jaka segera mengingat kata-kata Dewi Pertiwi, "Jangan percaya pada ilusi." Jaka menarik napas dalam, memusatkan pikirannya, dan dengan tenang berjalan melalui api yang mengamuk, menyadari bahwa apa yang ia lihat hanyalah ujian bagi batinnya. Begitu ia melewati kobaran api itu tanpa cedera, pemandangan di depannya berubah kembali menjadi gua, dan sosok bobo langit itu tersenyum puas. "Engkau telah berhasil mengalahkan ketakutanmu. Kini lanjutkan perjalananmu," ujar bobo langit itu sebelum menghilang seperti debu yang tertiup angin. Jaka dengan keyakinan baru di dalam dirinya melangkah keluar dari gua dan melanjutkan pendakiannya menuju puncak. Di atas sana, di puncak tertinggi Gunung Wilis, ia tahu bahwa sebuah rahasia besar menantinya, rahasia tentang masa depannya sebagai seorang raja, dan tentang ramalan yang akan mengubah dunia.
Malam mulai menyelimuti puncak Gunung Wilis ketika Jaka Umbaran dengan napas yang berat setelah pendakian panjang akhirnya tiba di puncak tertinggi. Udara di sini terasa berbeda begitu tipis dan dingin, namun penuh dengan energi mistis yang mengalir dari setiap sudut alam. Di depan matanya terbentang sebuah dataran terbuka dengan langit malam yang dipenuhi bintang-bintang, seperti ribuan mata yang mengawasi dari kejauhan. Jaka bisa merasakan bahwa ia telah tiba di titik di mana batas antara dunia manusia dan dunia para leluhur mulai menghilang. Dengan hati yang penuh rasa ingin tahu dan sedikit cemas, Jaka berdiri di tengah dataran itu, menunggu sesuatu yang ia sendiri tak bisa jelaskan. Tak lama kemudian, suara angin yang berdesir di antara pepohonan berubah menjadi bisikan-bisikan lembut, seperti suara roh-roh alam yang berkomunikasi dengan jiwa terdalamnya. Lalu dari dalam kegelapan muncul sosok bercahaya yang tidak sepenuhnya manusia. Sosok itu memiliki aura kebesaran dan kebijaksanaan yang begitu mendalam, dan di sekitarnya tercium wangi bunga melati dan dupa yang melayang lembut di udara. Sosok itu adalah Bobo Angkoso, raja para leluhur dalam mitologi Jawa kuno, dengan suara yang dalam namun penuh kelembutan. Sosok itu adalah Bobo Angkoso, raja para leluhur dalam mitologi Jawa kuno. Dengan suara yang dalam namun penuh kelembutan, Bobo Angkoso berbicara kepada Jaka. "Wahai Jaka Umbaran, engkau adalah manusia pilihan yang takdirnya telah tertulis jauh sebelum kelahiranmu," ujar Bobo Angkoso. "Namun, takdir bukanlah beban yang ringan. Kau telah melewati banyak ujian untuk sampai ke sini. Namun, ujian terberat masih menantimu di dunia nyata." Jaka terdiam, merasa bahwa kata-kata Bobo Angkoso memuat makna yang lebih dalam dari apa yang pernah terlihat di permukaan. "Kau akan menjadi seorang raja, Jaka, seorang raja besar yang tidak hanya memerintah dengan kekuatan, tetapi juga dengan kebijaksanaan dan pemahaman yang dalam tentang dunia dan alam semesta," lanjut Bobo Angkoso. "Namun, sebelum engkau menerima tahta itu, kau harus menerima ramalan besar, ramalan yang akan membimbing langkahmu, namun juga menjadi beban yang harus kau pikul sepanjang hidupmu." Bobo Angkoso mengangkat tangannya dan dari langit turunlah gulungan kabut emas yang membentuk tulisan-tulisan kuno dalam aksara Jawa. Tulisan-tulisan itu adalah wahyu ramalan yang hanya bisa dibaca oleh Jaka Umbaran karena ia adalah yang terpilih. Ketika Jaka memusatkan perhatiannya pada tulisan-tulisan itu, ia melihat gambaran tentang masa depan. Ia melihat dirinya mengenakan mahkota emas duduk di atas tahta sebagai Prabu Jayabaya, raja yang mampu berdiri di antara kejayaan dan mara bahaya, raja yang kelak dikenal sebagai pemimpin agung kerajaan Medang Kamolan. Namun ia juga melihat bayangan masa depan yang kelam, perang, kehancuran dan penderitaan yang akan menimpa rakyatnya jika ia gagal dalam menjalankan tugasnya sebagai raja. Ramalan itu juga menunjukkan datangnya masa kegelapan di mana manusia akan terjebak dalam keserakahan, kebodohan, dan ketidakadilan. Masa yang dikenal sebagai zaman kalabendu, zaman penuh kekacauan. Dalam bayangannya, Jayabaya melihat sosok-sosok asing yang datang dari lautan, membawa kehancuran dan penderitaan bagi tanah Jawa.
Namun di tengah kegelapan itu muncul secercah cahaya harapan seorang pemimpin yang akan datang setelah berabad-abad berlalu, yang akan membawa zaman keemasan kembali. Ramalan itu dikenal sebagai Ratu Adil, sang pemimpin adil yang akan menyeimbangkan kembali tatanan dunia. Bobo Angkoso menatap Jaka dengan tajam. Ramalan ini bukan sekedar visi tentang masa depan, ia adalah panggilan takdirmu. Engkau akan memerintah, namun di atas segalanya, engkau harus menjadi penjaga keseimbangan dunia. Setiap keputusanmu akan berdampak pada alam semesta ini. Ingatlah selalu, wahai Prabu Jayabaya, bahwa manusia dan alam adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Jayabaya yang kini mengerti peran besar yang telah menantinya merasa campuran perasaan antara tanggung jawab besar dan keraguan. Bagaimana mungkin ia seorang manusia biasa mampu memikul beban yang begitu besar? Namun ia menyadari bahwa penolakan bukanlah pilihan. Takdirnya telah tertulis dan ia harus menerimanya. Dengan hati yang mulai mantap, Jayabaya bersujud di hadapan Bobo Angkoso dan mengucapkan janji kesetiaan untuk menjalani ramalan itu dengan segenap jiwa dan raga. Engkau telah memutuskan jalanmu, Prabu Jayabaya, ujar Bobo Angkoso dengan nada yang penuh harapan. Namun ingatlah, ramalan ini tidak dapat dihindari. Namun dengan kebijaksanaan, kau bisa memandu rakyatmu melewati badai yang akan datang. Setelah mengatakan itu, Bobo Angkoso menghilang, meninggalkan Jayabaya sendirian di puncak Gunung Wilis, di bawah langit yang kini tampak semakin penuh bintang. Namun ia tidak lagi merasa sendirian. Di dalam dirinya ada sebuah keyakinan baru dan sebuah visi yang jelas tentang masa depan yang ia tuju. Sejak malam pertemuannya dengan Bobo Angkoso di puncak Gunung Wilis, hidup Jaka Umbaran tak lagi sama. Ia bukan lagi pemuda biasa yang melangkah ringan di antara pepohonan desa, melainkan seorang calon raja yang membawa beban takdir besar. Setiap langkahnya kini dibimbing oleh visi masa depan yang selalu mengikutinya. Bayangan tentang kehancuran, perang, dan harapan dalam bentuk sosok misterius yang disebut Ratu Adil. Namun perjalanan untuk menjadi Prabu Jayabaya tidaklah mudah. Jaka menyadari bahwa sebelum ia bisa memimpin, ia harus melalui serangkaian ujian batin dan fisik yang akan menempa dirinya menjadi pemimpin sejati. Maka dimulailah perjalanannya menyusuri dunia mistis Jawa, bertemu dengan para pertapa, penjaga spiritual dan makhluk gaib yang telah lama menjaga keseimbangan alam semesta. Pada suatu hari, Jaka memutuskan untuk mengunjungi seorang pertapa tua yang dikenal sebagai Sang Panuntun, seorang bijak yang hidup di kaki Gunung Lawu. Dia bernama Empu Ramadi, dikenal sebagai sosok yang memiliki hubungan mendalam dengan para leluhur dan bisa membaca kehendak alam. Di bawah bimbingan Empu Ramadi, Jaka akan menempa kekuatan spiritualnya dan menemukan kearifan yang tersembunyi di balik ritual kuno. Ketika Jaka tiba di tempat pertapaan, ia disambut oleh Empu Ramadi yang tampak sudah menantinya. Pertapa tua itu mengenakan pakaian putih bersahaja, namun auranya memancarkan wibawa dan kekuatan luar biasa. "Aku telah menunggumu, Jaka Umbaran," kata Empu Ramadi dengan suara rendah namun penuh makna. "Kau datang ke sini untuk menyempurnakan dirimu sebagai pemimpin. Namun, ketahuilah bahwa jalan ini bukanlah jalan yang mudah.
engkau harus siap kehilangan apa yang paling berharga bagimu jika ingin menjadi raja yang sejati. Kata-kata Empu Ramadi menusuk hati Jaka. Ia tahu bahwa ujiannya bukan sekedar ujian fisik, melainkan ujian jiwa dan hati. Empu Ramadi membawanya masuk ke dalam gua pertapaan, di mana suasana begitu sunyi. Hanya terdengar suara gemerisik air yang mengalir lembut dari sebuah mata air kecil di dalam gua. Di sini Empu Ramadi memulai tapa brata, sebuah meditasi mendalam yang akan membangkitkan kesadaran spiritual Jayabaya. Selama berhari-hari, Jaka duduk dalam keheningan, tenggelam dalam alam bawah sadarnya, berhadapan langsung dengan ketakutan dan keraguannya sendiri. Setiap malam, ia bermimpi tentang bayangan-bayangan dari masa depan rakyatnya yang menderita, tanah Jawa yang terbakar oleh api perang, dan suara-suara yang memanggil namanya dengan nada memohon. Namun di tengah kekacauan mimpi-mimpinya selalu muncul sosok misterius dengan wajah yang tak pernah ia lihat jelas. Sosok itu tampak mengawasi dari kejauhan, seakan menyimpan jawaban bagi semua keresahannya. Pada malam ketujuh, ketika Jaka mencapai puncak meditasinya, sosok misterius itu mendekat. Kali ini wajahnya terlihat lebih jelas. Sosok itu adalah seorang wanita dengan kecantikan yang tak biasa. Ia tampak mengenakan pakaian kebesaran dari kerajaan kuno, namun dengan aura kebijaksanaan dan kekuatan yang melampaui dunia manusia. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Ibu Pertiwi, penguasa dari alam yang misterius. Jaka Umbaran, calon raja yang ditakdirkan. Suara Ibu Pertiwi menggema di dalam pikirannya. Aku telah lama menunggumu. Kau memiliki hubungan dengan takdirku, karena kita adalah bagian dari keseimbangan alam semesta ini. Namun, sebelum kau bisa memahami sepenuhnya takdirmu, kau harus menyeberangi batas antara dunia manusia dan dunia kami. Ibu Pertiwi memberi Jaka sebuah tugas berat. Ia harus melakukan ritual Topo Ngalong, sebuah pengasingan spiritual di tepi Samudra Selatan. Selama ritual itu, Jaka harus hidup dalam kesendirian di dekat laut, menyatu dengan alam dan mendengarkan bisikan arus samudra yang membawa rahasia takdirnya. Selama ritual Topo Ngalong, Jaka merasakan kekuatan alam yang begitu besar. Arus lautan yang terus berbisik di telinganya memberitahu tentang asal-usul para leluhur dan bagaimana keseimbangan dunia terus dijaga oleh kekuatan tak terlihat. Di tengah kesendiriannya, Jaka seringkali merasa terhubung dengan roh-roh alam, bahkan melihat kilasan-kilasan masa lalu dan masa depan yang melintas di depan matanya. Setelah berbulan-bulan melewati ritual berat ini, Jaka Umbaran kembali dengan jiwa yang lebih tenang dan pikiran yang lebih jernih. Ia telah memahami bahwa untuk menjadi Prabu Jayabaya bukan hanya kekuatan fisik dan kecerdasan yang diperlukan, tetapi juga kedalaman jiwa, koneksi dengan alam, dan kesetiaan terhadap ramalan yang telah ia terima. Ketika ia kembali dari Samudra Selatan, Pertapa Empu Ramadi menyambutnya dengan senyum penuh arti. Kau telah melewati ujian yang tak banyak orang bisa lewati, Jaka, kata Empu Ramadi. Sekarang kau siap untuk memimpin. Kau akan membawa kerajaan ini menuju kejayaan. Namun ingatlah selalu, ramalan yang telah diberikan padamu adalah tanggung jawab yang tidak boleh kau abaikan. Dengan keyakinan baru dalam dirinya, Jaka Umbaran yang kini siap menjadi Prabu Jayabaya kembali ke desanya. Namun kali ini,
Ia membawa serta pengetahuan dari dunia gaib dan visi tentang masa depan. Ia telah ditempa menjadi seorang pemimpin yang memahami tidak hanya manusia dan tanah tempat mereka tinggal, tetapi juga kekuatan-kekuatan alam semesta yang lebih besar dan lebih misterius. Sebagai langkah pertama, ia memutuskan untuk mengadakan pertemuan besar di alun-alun desa, mengundang semua lapisan masyarakat untuk berbicara tentang visi masa depan. Dengan penuh keyakinan, Jayabaya berdiri di tengah kerumunan yang menanti kata-katanya. Saudaraku sekalian, suara Jayabaya menggema menyebar ke seluruh penjuru. Saya kembali di sini bukan hanya sebagai pemuda yang telah menjalani perjalanan spiritual, tetapi sebagai pemimpin yang bertekad untuk membawa perubahan bagi kita semua. Kita akan bersama-sama menghadapi tantangan yang akan datang dan menjaga keharmonisan tanah ini. Dalam pertemuan itu, Jayabaya mendengar keluhan rakyat tentang kesulitan hidup, ketidakadilan, dan harapan mereka untuk masa depan yang lebih baik. Ia mengumpulkan semua informasi dan perasaan mereka, menyadari bahwa kepemimpinan sejati adalah tentang memahami kebutuhan dan harapan rakyat. Setelah pertemuan, Jayabaya kembali ke tempat pertapaan Empu Ramadi. Ia merasa perlu untuk mendapatkan bimbingan lebih lanjut dari pertapa tua tersebut. Di dalam gua, Empu Ramadi menantinya dengan senyuman. Jayabaya, katanya lembut, engkau telah menunjukkan bahwa engkau memiliki kualitas seorang pemimpin. Namun ingatlah, pemimpin yang bijak adalah mereka yang belajar dari sejarah. Ayo kita lihat pelajaran dari leluhur kita. Dengan itu, Empu Ramadi membawa Jayabaya ke sebuah ruangan rahasia di dalam gua, di mana terukir di dinding-dindingnya adalah kisah-kisah dan ajaran para raja sebelumnya. Setiap ukiran menceritakan tentang kemenangan, kekalahan, dan kebijaksanaan yang telah ditinggalkan oleh para pendahulu. Jayabaya terpesona oleh kekayaan pengetahuan yang ada di sana. Setiap raja yang bijak belajar dari masa lalu, kata Empu Ramadi. Lihatlah bagaimana mereka mengatasi krisis, bagaimana mereka memimpin dengan keadilan dan kasih sayang. Kau harus mempelajari ini agar dapat menghindari kesalahan yang sama. Dengan seksama, Jayabaya menyimak setiap kisah yang diukir di dinding, memahami bahwa menjadi raja bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi tentang tanggung jawab. Ia mengingat kembali ramalan yang pernah ia dengar tentang pentingnya menyatukan rakyat, menjaga kesatuan, dan memelihara keseimbangan antara dunia manusia dan alam. Di tengah pembelajaran itu, Jayabaya merasakan kehadiran Ibu Pertiwi yang kembali hadir dalam bentuk mimpi. Dalam mimpinya, Ibu Pertiwi mengajarkan tentang seni memimpin yang penuh empati, menjelaskan bahwa kekuatan yang sesungguhnya berasal dari kemampuan untuk memahami dan merasakan penderitaan orang lain. Prabu Jayabaya, suara Ibu Pertiwi menggema dalam mimpinya. Pemimpin sejati tidak hanya memimpin dengan otoritas, tetapi juga dengan cinta. Engkau harus menjaga hubungan baik dengan semua elemen alam, dengan rakyatmu, dan dengan dirimu sendiri. Kembali dari pertemuan dengan Ibu Pertiwi, Jayabaya menyadari bahwa untuk menciptakan kerajaan yang kuat, ia harus membangun pondasi yang kokoh berdasarkan cinta dan saling pengertian. Ia mengumpulkan para pembesar, sesepuh desa, dan rakyat kecil untuk menciptakan musyawarah yang seimbang, di mana setiap suara didengar dan dihargai. Setelah mempelajari sejarah para raja dan mengumpulkan kebijaksanaan dari Empu Ramadi,
Jayabaya tahu bahwa ia harus melakukan ritual yang mendalam untuk memohon bimbingan dan restu dari para leluhur. Kali berantas dengan aliran airnya yang kuat dan arus yang menenangkan dipilih sebagai tempat suci untuk ritualnya. Dalam hatinya, ia merasakan bahwa air sungai itu adalah sumber kehidupan dan kekuatan spiritual yang mengalir dalam tanah Jawa. Jayabaya memutuskan untuk menjalani ritual selama 40 hari dan 40 malam, di mana ia akan berpuasa, merenung, dan melakukan persembahan. Ritual ini tidak hanya untuk meminta petunjuk, tetapi juga untuk menyatu dengan alam dan memahami makna kehidupan yang lebih dalam. Ia menyiapkan semua keperluan, termasuk sesaji, bunga, dan bahan-bahan alami untuk persembahan. Hari pertama hingga ketiga, di tepi Kali Berantas, Jayabaya mulai dengan melakukan meditasi. Ia duduk bersila di atas tanah yang lembab, merasakan getaran alam sekelilingnya. Dengan suara gemerisik air, ia menutup mata dan mengarahkan pikirannya pada para leluhur yang menjaga tanahnya. Pada hari ketiga, ia memohon agar diberikan kekuatan untuk mendengarkan suara alam. Hari keempat hingga ke-10, ritual persembahan. Setiap pagi, Jayabaya melakukan persembahan dengan menaruh sesaji di pinggir kali. Ia menggunakan bunga-bunga yang harum, buah-buahan segar, dan nasi tumpeng sebagai lambang syukur. Dalam setiap persembahan, ia mengucapkan doa dan harapan untuk rakyatnya. Air sungai yang mengalir menjadi medium komunikasi antara dirinya dan alam. Pada malam ke-6, ia merasakan kehadiran makhluk halus yang mendampinginya, memberi tanda bahwa ritualnya telah diterima. Hari ke-11 hingga 20, renungan mendalam. Di tengah perjalanan ritualnya, Jayabaya mengalami banyak ujian batin. Di bawah sinar bulan, ia sering mendengar bisikan angin yang membawanya pada ingatan masa kecil, saat ia melihat ibunya menanam padi dengan penuh kasih. Kenangan itu mengingatkannya pada tanggung jawabnya terhadap rakyat dan pentingnya berkelanjutan. Ia mulai menulis puisi yang menggambarkan cinta dan harapan untuk masa depan. Hari 21 hingga 30, pertemuan dengan alam. Pada hari ke-21 saat meditasi di tepi kali, ia terbangun dari lamunan dan melihat sekumpulan burung merpati putih yang terbang melintas. Dalam pandangannya, burung-burung itu membawa pesan kedamaian. Ia kemudian mengubah ritualnya menjadi menyatukan alam dan manusia dengan mengajak rakyat untuk menjaga lingkungan. Dalam setiap doa, ia meminta agar rakyatnya dapat hidup rukun dan saling menghormati. Hari 31 hingga 40, komunikasi dengan para leluhur. Memasuki hari ke-31, Jayabaya mulai merasakan kekuatan gaib yang lebih besar. Dalam mimpinya, ia melihat sosok Ibu Pertiwi yang datang dengan pakaian berwarna hijau, melambangkan kesuburan. Ibu Pertiwi memberikan petunjuk bahwa untuk menjadi pemimpin yang baik, ia harus mendengarkan suara rakyat dan alam. Dalam mimpi itu, Ibu Pertiwi mengingatkan bahwa kekuatan alam tidak boleh diabaikan. Selama 10 hari terakhir, Jayabaya berdoa dengan sungguh-sungguh melaksanakan ritual puja yang mendalam. Ia menyalakan dupa dan membakar kemenyan, menciptakan suasana yang penuh sakral. Di akhir ritual, ia menyanyikan lagu pujian kepada alam dan para leluhur, merayakan ikatan antara manusia dan semesta.
Malam ke-40 Penyatuan dan Transformasi. Pada malam ke-40 saat bulan purnama bersinar cerah, Jayabaya merasa ada perubahan besar dalam dirinya. Ia mengatur sebuah ritual penutup dengan mengundang rakyat untuk berkumpul. Di hadapan mereka, ia berbicara tentang pengalaman spiritualnya dan makna hidup yang baru ia temukan. "Saudara-saudaraku," katanya, suaranya bergetar penuh emosi. "Dari ritual ini, aku belajar bahwa kita adalah bagian dari alam. Setiap hembusan angin, setiap tetes air memiliki makna dan kekuatan. Mari kita jaga bumi kita dan satu sama lain, agar kita semua dapat hidup dalam kedamaian." Rakyat yang hadir merasakan kedalaman kata-kata Jayabaya. Mereka bersatu dalam satu doa, mengangkat tangan mereka ke langit, memohon agar leluhur-leluhur memberkahi tanah mereka. Dengan demikian, ritual selama 40 hari di tepi Kali Brantas bukan hanya menjadi pengalaman spiritual bagi Jayabaya, tetapi juga transformasi kolektif bagi rakyatnya. Ia kembali sebagai pemimpin yang tidak hanya kuat, tetapi juga bijaksana, siap menghadapi tantangan yang akan datang. Dengan semakin dekatnya hari penobatan, Jayabaya merasakan desakan dari para pendahulu dan para leluhur tanah Jawa. Dia harus siap menghadapi tantangan yang akan datang, bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam diri sendiri. Pada malam sebelum penobatan, Jayabaya berdoa di bawah cahaya rembulan. Ia mengingat semua perjalanan yang telah dilaluinya, semua ajaran yang diterimanya, dan semua harapan yang diletakkan di pundaknya. Di tengah keheningan malam, Jayabaya berbisik kepada diri sendiri, "Aku siap untuk menjalani takdirku. Semoga aku bisa menjadi pemimpin yang bijaksana dan membimbing rakyatku menuju cahaya harapan." Demikian apa yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.